Oke, perkenalkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan laporan aplikasi Gentek Audit kita, yaitu dari kelompok 8 dari kelas T2F. Pertama ada saya, Muhammad Lambazi Fasya, dengan NIM 253140707111076. Selanjutnya boleh? Selanjutnya ada saya Elvani Mardika dengan NIM 253140707111067. Boleh selanjutnya? Perkenalkan, nama saya Fadil Akbar Prasetyo Wicaksono dengan NIM 253140707111088. Dan selanjutnya? Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Robi Firmansyah dengan NIM 253140707111079. Oke, dan semuanya sudah on cam ya? Ya. Oke. Kita boleh lanjutkan. Untuk pertama ada judul proyek tugas akhir kita, yaitu ada laporan kerangka aplikasi Gentek Audit. Dan untuk deskripsinya, Gentek Audit adalah aplikasi fintech edukatif berbasis mobile yang berfokus pada literasi audit digital dan blockchain untuk generasi Z. Layanan utamanya bukan transaksi finansial langsung, melainkan platform pembelajaran interaktif yang mensimulasikan proses audit. Pengguna mempelajari konsep, mengerjakan kuis, lalu melakukan simulasi penelusuran transaksi berbasis blockchain. Dalam kurung melihat detail transaksi, menandai transaksi mencurigakan, atau memeriksa bukti blockchain, hingga menghasilkan laporan audit sederhana dan ringkasan progres belajar dari dashboard. Aplikasi ini dirancang untuk mendukung tujuan SDG 9 dalam kurung Industry, Innovation, and Infrastructure melalui penguatan pemahaman generasi muda terkait infrastruktur digital yang transparan, akuntabel, dan efisien, khususnya pada konteks audit digital dan pencatatan transaksi berbasis blockchain. Di sini ada job desk anggota kita. Saya Muhammad Amar Zilfasya, ada membuat user persona, membuat navigasi sistem atau diagram, dan membuat wireframe low fidelity. Dan dilanjutkan oleh teman saya Elvani Mahardika. Buat user journey map, dan saya membuat juga user case diagram. Dilanjutkan dengan teman saya Fadil. Dan saya di sini membuat user flowchart dan juga skenario. Dan terakhirnya untuk Muhammad Zaki. Di sini saya membuat perancangan database dan membuat daftar kebutuhan use case. Oke. Pertama untuk perancangan, di satu identifikasi user, ada aktor, user atau mahasiswa dengan deskripsi, kalangan pelajar atau mahasiswa generasi Z yang membutuhkan wadah edukasi interaktif untuk memahami transparansi keuangan, teknologi blockchain, kriptografi, dan dasar-dasar audit digital. Dan keduanya ada dosen atau pihak admin. Di sini pihak fasilitator yang bertugas mengelola sistem, pembelajaran, memantau kelas, dan mengatur materi yang akan disajikan kepada mahasiswa. Di sini mungkin ada daftar kebutuhan atau use case yang akan dibacakan oleh teman saya Elpan. Jadi daftar kebutuhannya tuh yang pertama melakukan login. Aktornya tuh bisa user, admin, sama super admin. Terus lalu yang kedua ada mengelola dashboard. Bisa dilakukan aktornya oleh user atau mahasiswa. Lalu yang ketiga ada mengakses modul pembelajaran. Bisa digunakan oleh user atau mahasiswa. Yang keempat ada mengerjakan kuis. Bisa oleh user atau mahasiswa juga. Terus 5 ada melakukan simulasi audit untuk user atau mahasiswa. Yang keenam ada analisis dan flagging transaksi untuk user dan mahasiswa. Terus menyusun laporan audit dilakukan oleh user atau mahasiswa. Yang ke-8 ada monitoring progress untuk user atau mahasiswa. Terus manajemen konten, aktornya itu admin. Lalu yang ke-10 ada monitoring aktivitas sistem. Aktornya itu super admin. Yang 11 ada manajemen
user dan hak akses. Aktornya itu super admin. Dan di sini di B ada use case diagram kita. Di sini ada bentuk use case diagram kita. Di sini admin atau dosen mengelola admin, mengelola sistem, mengelola user. Di sini ada super admin yang mungkin akan kita revisi. Di sini sebagai admin, dia akan monitoring aktivitas atau kelola data global. Dan di sini ada user atau mahasiswa. User atau mahasiswa dapat mengelola kuis, mengelola user, monitoring simulasi, mengakses modul pembelajaran, dan mengerjakan kuis, simulasi audit, melihat progres dan telusuri transaksi, melakukan login dan membuat audit laporan, registrasi, dan melihat dashboard. Dan untuk skenario yang akan dibacakan oleh teman saya, Fadil. Dan untuk skenario aktor, user, elemennya terdapat adalah aktor. Deskripsinya user, dan deskripsi elemen user menggunakan sistem untuk belajar dan melakukan simulasi audit blockchain. Untuk elemen precondition, user sudah memiliki akun. Sedangkan post condition, user mendapatkan hasil belajar dan laporan audit. Langkah buka aplikasi. Untuk deskripsinya, user mengakses aplikasi melalui perangkat. Kedua, login atau registrasi. User memasukkan kredensial untuk masuk ke sistem. Selanjutnya, akses dashboard. Sistem menampilkan ringkasan aktivitas dan menu utama. Selanjutnya, onboarding. User melakukan panduan awal atau khusus untuk pengguna awal. Akses modul. User memilih materi pembelajaran yang tersedia. Selanjutnya, pelajari materi. User membaca atau menonton konten edukasi blockchain. Selanjutnya, kerjakan kuis. User menjawab untuk mengevaluasi pemahaman. Selanjutnya, lihat nilai. Sistem menampilkan skor hasil kuis secara otomatis. Selanjutnya, masuk simulasi. User beralih ke fitur simulasi audit blockchain. Selanjutnya, telusuri transaksi. User melihat daftar data transaksi pada ledger simulasi. Selanjutnya, analisis transaksi. User memeriksa detail data untuk mencari anomali. Selanjutnya, tanda transaksi. User melakukan flagging pada transaksi yang mencurigakan. Lalu, buat laporan. User menyusun dan mengunduh laporan hasil audit. Selanjutnya, pantau progres. User melihat perkembangan belajar secara keseluruhan. Dan di sini ada normal flow yang akan dipresentasikan oleh teman kami, Zaki. Oke, di sini ada kondisi dan aksi sistem. Kondisi login gagal, sistem akan menampilkan pesan error, misal password salah, dan tetap di halaman login. Dengan kondisi data kosong, jika tidak ada data transaksi di simulasi, sistem menampilkan pesan tidak ada data tersedia. Ketika di kondisi kuis belum selesai, sistem memberikan peringatan dan tidak menampilkan nilai akhir hingga semua soal terjawab. Dan untuk activity diagram kita ada yang seperti di bawah. Di sini dimulai dari buka aplikasi dan akan memiliki pilihan sudah punya akun atau tidak. Apabila sudah punya akun, mereka akan login. Apabila belum, akan registrasi. Dilanjutkan dengan login dan masuk ke dashboard. Setelah masuk di dashboard, pengguna dapat melakukan pemilihan fitur. Pertama ada akses modul, ada simulasi audit, dan melihat progres. Diawali dari akses modul akan menampilkan pembelajaran materi, dan setelah itu mengerjakan kuis, dan masuk ke opsi role. Untuk simulasi audit, akan dilanjutkan oleh telusuri transaksi, membuat laporan audit, dan dilanjutkan dengan
opsi role. Dan setelah melihat progres, akan dilanjutkan untuk memilih opsi role. Dan setelah role-nya, akan memiliki dua pilihan, yaitu kelola admin dan monitoring aktivitas. Pertama, untuk kelola admin, pengguna akan turun melalui kelola sistem, dan setelah itu kelola user, dan lanjutnya kepada end program. Untuk monitoring aktivitas, pengguna akan monitoring aktivitas, kelola data global, dan melakukan end program. Dilanjutkan oleh perancangan database. Pertama akan ada tahapan normalisasi database. Datanya memiliki NIM, nama user, email, password, ID modul, judul modul, materi, ID quiz, pertanyaan, jawaban, skor user, ID simulasi, data transaksi, status flagging, dan akhirnya hasil laporan. Di sini ada perancangan desain UI UX kita yang akan dibacakan oleh teman kita Elvandi. Di background itu yang pertama kita memiliki dasar ilmu akuntansi konvensional yang kuat. Yang kedua, bisa sangat terbiasa dengan teknologi digital sehari-hari. Tiga, ada sedang mencari transisi karir ke teknologi finansial modern seperti Web3 atau blockchain. Terus dimotivasi yang pertama itu ingin memiliki keahlian langka di bidang audit blockchain. Yang kedua, meningkatkan daya saing dan nilai jual di dunia. Terus pain point teman-teman. Yang pertama tuh kurang memahami istilah teknis terkait kriptografi. Kedua, bosan dan kesulitan fokus dengan metode belajar yang hanya berbasis teks. Terus learning behavior. Yang pertama tuh membutuhkan materi pembelajaran yang ringkas dan to the point. Jadi tidak bertele-tele teman-teman. Yang kedua, menginginkan simulasi praktik yang sangat mirip dengan dunia kerja nyata. Terus yang ketiga, menginginkan UI atau UX atau antarmuka yang modern dan responsif di mobile maupun desktop. Lalu di sana bisa terlihat itu seperti grafik, ada prevensi belajar visual atau interaktif, yang lalu ada tingkat pemahaman kriptografi awal, ketiga motivasi karir dan daya saing, keempat penggunaan mobile device. Nah, di situ ada umurnya rata-rata Gen Z teman-teman. Lalu lokasi Jaktim Indonesia, okupasi ada mahasiswa akuntansi atau fresh graduate, income levelnya entry level sesuai UMR. Baik, terima kasih Elvandi. Di sini ada customer journey map kita. Di sini ada aksi user, awareness and onboarding. Dan ada tujuan aksi, memahami nilai guna, ada touch points, ada pikiran user, ada emosi UC, peluang opsi. Di sini ada learning phase, ada simulation and practice, ada reporting and review. Dilanjutkan oleh user flow dan sitemap, diagram navigasi. Di sini ada user flow chart kita yang dibacakan oleh Fadil. Nah, ini kita mulai dari start. Setelah start, kita bakal muncul ke halaman login, lalu input email dan password, dan apakah data valid atau tidak. Kalau tidak, tampilkan error, kembali login, pilih modul, semua modul selesai. Terus kalau yang data yang valid, langsung ke kuis pemahaman. Terus kali ini langsung ke kuis pemahaman, lanjut pilih jawaban. Terus jawaban benar. Soal berikutnya, lantas pilih jawaban hasil kuis.
lalu audit transaksi blockchain, dan yang selanjutnya adalah tampilkan data transaksi atau pengirim penerima nilai. Dan hasilnya selesai. End. Baik, terima kasih Fadil. Di sini ada navigasi sistem kita, dimulai dari login menu, bisa ada daftar sekarang, about tentang. Setelah ke about tentang, bisa ke introduksi, modul pembelajaran, dan ikuti kuis. Apabila memasuki home menu, bisa menurun ke modul 1, modul 2, modul 3, modul 4, dan modul 5. Ini bisa turun juga melalui home menuju modul pembelajaran, lalu ikuti kuis. Setelah itu, bot bisa masuk ke simulasi audit, dan itu bisa masuk ke detail transaksi yang bisa ke tandai transaksi, detail transaksi bisa ke bukti blockchain, dan terakhir bisa kelihatan laporan audit. Berikut tertampil adalah screenshot dari wireframe low fidelity kita. Di sini ada dashboard. Di sini ada modul pembelajaran. Di sini ada kuis. Dan di sini ada simulasi audit digital. Di sini ada screenshot dari wireframe high fidelity kita. Di sini ada dashboard ringkasan. Di sini ada modul pembelajaran. Di sini ada kuis. Dan terakhir ada simulasi audit digital. Dan di sini ada link prototype Figma kita. Mari kita lanjutkan ke link prototype kita. Di sini ada Gentek Audit yang menggunakan basis Figma untuk membuat UI UX-nya. Pertama, saya akan memasukkan email saya dan password saya. Pertama akan dimasukkan ke dashboard homebase-nya dulu. Di sini kita bisa membelajarkan, kita bisa melakukan blockchain learning, audit simulation, dan track progress. Bisa dilanjutkan. Pengguna bisa melakukan lanjut untuk memahami langkahnya atau melewati pengenalan. Di sini saya akan lanjut. Akan menjelaskan ada uji pemahaman, ada simulasi audit, dan ada juga buat laporan. Kita akan mulai belajar. Pengguna akan langsung masuk ke modul pembelajaran di mana pengguna dapat membaca macam-macam modul yang akan diberikan. Untuk contohnya ada modul 1, pengguna akan memberikan topik 1 dari 3, apa itu blockchain dan apa yang akan dibelajarkan. Ini ada karakteristik utama. Dan ketiga ada distributed ledger teknologi. Untuk selesaikan modul dipencet dan akan balik ke dashboard modul pembelajaran. Di bawah ada ikuti kuis apabila sudah membaca modulnya. Pengguna dapat melakukan pengujian pemahaman dari 1 sampai 5 pembelajaran. Di sini ada pertanyaan tentang apa karakteristik utama dari teknologi blockchain. Saya misalkan akan memilih desentralisasi transparan dan immutable. Saya akan konfirmasi jawabannya. Apabila benar, akan memiliki penjelasan dan nge-flag jawaban kita sebagai benar, yaitu hijau. Untuk pertanyaan berikutnya, apa fungsi utama hash dalam blockchain? Apabila saya melakukan mempercepat transaksi, saya pilih, jawaban saya akan di flag merah, yaitu salah, dan program akan menge-flag jawaban yang benar, yaitu hijau, serta menjelaskan penjelasannya. Lanjut, kita kerjakan sampai selesai. Saya salah. Saya benar, alhamdulillah. Di sini ada penjelasannya juga, teman-teman. Dan terakhirnya, saya akan pilih D. Saya salah dan ini ada penjelasannya. Kita akan melihat hasil kita. Kita benar 2 dari 5. Skor kita 40, sudah biasa. Mari kita lanjut ke simulasi, teman-teman. Di sini akan
menunjukkan dashboard telusuri transaksi, yaitu simulasi audit blockchain. Di sini ada total transaksi kita yang sedang dilakukan, ada 7 yang sukses, ada 1 yang pending, dan ada 0 yang di-flag. Kita bisa mencari, misalkan pengirim kita dari mana, bisa kita tulis pengirim dari PT Investasi Global. Di sini akan muncul PT Investasi Global dan penerimanya ada dana pensiun mandiri. Ini di flag sukses. Kita boleh lihat detailnya. Ini ada detail transaksi dari blockchain untuk pengirim PT Investasi Global dan penerimanya. Di sini ada transaksi hash-nya. Kita bisa juga tandai transaksinya. Contohnya tidak wajar. Apabila kita flag, audit auction akan di-flag sebagai sudah ditandai. Dan apabila kita kembali, akan ada 1 yang di-flag dan bisa kita cek dalam sini. Di sini ada 1 yang flag, yaitu temuan 1 dengan audit kita yang tadi yang telah kita flag dengan catatan tidak wajar. Apabila saya balik ke homepage-nya, apabila saya balik ke lihat dashboard, di sini ada selesaikan kuis, ada praktik digital, dan juga buat laporan. Di sini ada dashboard utamanya. Untuk dashboard ringkasan, nanti akan ada user kita, ada profil kita, overall progress, dan juga level, batch, mode, dan quiz score kita. Mungkin itu saja dari laporan kita terkait laporan aplikasi Gantech Audit oleh kelompok 8. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan teman-teman. Maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman.